Sungguh kalian akan melakukan kerusakan fil ardi maratain, di muka bumi ini 2 kali. Jadi Yahudi sebetulnya banyak melakukan kerusakan, tapi ada 2 kerusakan yang Allah pandang kerusakan besar, di mana setiap kali mereka melakukan kerusakan besar ini Allah hukum dengan hukuman yang besar. Ya. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan sungguh kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Wahai Rasulullah SAW, aku bertemu dengan orang Yahudi, dia mengatakan seperti ini, aku tidak enak ya Rasulullah, tolong minta kepada Allah agar Allah perintahkan kiblat kita kembali ke Ka'bah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah begini, mengangkat wajahnya ke langit. Setiap kali ada sahabat curhat, Rasulullah berdoa. Kebayang Bapak Ibu, begini selama 16-17 bulan, sampai turunlah Quran surat Al-Baqarah 144 yang isinya perintah menghadap ke Ka'bah. Nah, Ka'bah ada di bawah, maksudnya ada di sebelah selatan. Maka semua kaum muslimin yang ada di sini sholat menghadap ke Ka'bah. Sholat pertama kali sholat asar di masjid ini, maka dinamakan Masjid Kibli. Ya, inilah Masjidil Aqsa. Di dalamnya ada banyak masjid, ada Masjid Damadrak atau Qubatus Sahra, ada Masjid Kibli, ada Masjid Marwani di bawah lantai ini. Ini pintu masuknya. Nah, di Masjid Marwani inilah terdapatnya mihrab Siti Maryam. Dan di dalam bawah masjid inilah Rasulullah mengimami 1.500 nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Nah, ini Old Aqsa, Aqsa paling bawah, masuknya lewat pintu ini. Sekarang ditutup oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keindahan Palestina yang diperlihatkan Allah kepada ibunda Siti Aminah, ibundanya Rasulullah SAW. Dulu berdiri dengan megah istana Nabi Daud alaihissalam yang dibangun oleh Nabi Sulaiman lebih megah lagi. Ya, mereka adalah 2 nabi yang Allah cintai, yang menjadi raja bagi bangsa Yahudi. Nah, di sini Bapak Ibu sebelah sini terdapat Camp David. Ya, maksud David Village, terdapat kampungnya Nabi Daud. Di situ masih ada rumah yang dulu di istana dihuni oleh Nabi Daud alaihissalam, sampai sekarang masih utuh. Siapa Nabi Daud? Nabi yang Allah berikan keutamaan luar biasa. Dan ini yang membuat bangsa Yahudi memimpin dunia pada saat itu. Berikut ini saya perlihatkan gambaran peristiwa di mana Nabi Daud berhadapan dengan siapa Bapak Ibu? Jalut, raksasa yang paling ditakuti, namun tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud memberikan satu peringatan kepadanya dengan satu pukulan yang memalukan dia atas mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran saja, gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan ini adalah kemerdekaan yang Allah karuniakan kepada bangsa Yahudi, Bani Israel, di tanah Palestina. Sejak saat itulah Nabi Daud menjadikan umat Islam dari kalangan Bani Israel berkuasa di tanah Palestina. Ya, intinya mereka berjaya di sana. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu rahmati Allah? Sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mereka melakukan maksiat. Mereka melakukan perbuatan dosa. Mereka menjadi terpecah, yang utara Judah dan selatan Israel. Padahal ini dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman, ya. Siapa? Yarbaam, yang di bawah dipimpin oleh ponakan Nabi Sulaiman, Rahbam. Tapi mereka berperang. Bahkan nabi-nabi yang memperingatkan mereka agar tidak melakukan maksiat di Masjidil Aqsa itu dibunuh. Sehingga Allah hukum mereka dengan hukuman yang berat. Allah kirimkan 3 bangsa besar untuk menghancurkan mereka. Siapa? Bangsa Mesir, Assyria, dan Kaldani, Irak. Hancurlah mereka, termasuk hancur istana mereka. Sehingga yang tersisa adalah dinding ratapan tadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang menarik terkait dengan kehancuran bangsa Yahudi. Boleh saya bahas Bapak Ibu? Kita bahas Bapak Ibu ya. Masih ada waktu Bapak Ibu? Masih ada waktu. Kita buka Quran surat Al-Isra. Ini kabar gembira bagi kita umat Islam dunia, khususnya Palestina. Kita buka Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-4 sampai ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna 'uluwan kabira. Dan kami telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam Taurat, Alkitab, la tufsiduna, sungguh kalian akan melakukan kerusakan fil ardi marratain, di muka bumi ini 2 kali. Jadi Yahudi sebetulnya banyak melakukan kerusakan, tapi ada 2 kerusakan yang Allah pandang kerusakan besar, di mana setiap kali mereka melakukan kerusakan besar ini Allah hukum dengan hukuman yang besar. Ya. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan sungguh kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda antara pandangan ulama salaf dengan ulama khalaf. Ulama salaf ulama terdahulu, ulama khalaf ulama yang mutaakhirin. Ulama-ulama salaf mereka memandang bahwa hukuman ini sudah 2 kali Allah berikan, karena mereka sudah 2 kali membuat kerusakan. Namun apa Bapak Ibu sekalian, hari ini mereka masih ada. Hari ini mereka masih eksis. Bahkan mereka sedang melakukan kerusakan, dan Masjidil Aqsa-nya pun masih utuh. Apalagi sekarang mereka sedang melakukan kerusakan untuk Masjidil Aqsa. Kemungkinan besar janji hukuman yang kedua belum terlaksana, karena kerusakan yang kedua belum selesai mereka lakukan. Sekarang mereka sedang melakukan kerusakan. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Mereka menggali terowongan di Masjidil Aqsa ini. Tidak kurang dari 300 terowongan mereka bangun. Tujuannya apa? Menghancurkan kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Ini gambaran bagaimana mereka melakukan penghancuran. Dan ini dilakukan oleh para pemuda-pemuda Yahudi. Mereka membuat terowongan di bawah fondasi Masjidil Aqsa, kurang lebih ada 300 terowongan seperti ini. Tujuannya apa? Apabila ada gempa 6 skala Richter, maka hancurlah Masjidil Aqsa, mereka ganti dengan Haikal Sulaiman. Untuk siapa? Untuk raja yang mereka tunggu-tunggu. Siapa raja yang mereka tunggu-tunggu? Dajjal bagi kita. Apa alasan yang mereka kemukakan ketika mereka ditegur oleh umat Islam dunia? Oki bahkan menegur Israel. Kenapa kalian menggali Masjidil Aqsa? Kuil Sulaiman kami ada di bawah. Raja kami membangun istana ini ada di bawah Masjidil Aqsa kalian. Maka mereka melakukan penggalian tidak kurang dari 300 terowongan seperti ini. Kita bisa dapati. Maka apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian? Masjidil Aqsa, masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi, sekarang dikuasai Yahudi. Satu-satunya masjid besar di muka bumi yang DKM-nya orang Yahudi adalah Masjidil Aqsa. Kalau imamnya dari umat Islam, karena mereka tidak sholat kan, maka imamnya adalah imam dari masjid, dari Muslim Palestina. Bapak yang berhormati Allah, maka Muslim Palestina mereka merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi hari ini. Tidak kurang dari mereka yang kemudian melakukan aksi untuk menghentikan itu. Namun apa yang terjadi? Mereka justru disiksa dan dibantai. Yang terjadi Bapak sekalian, ketika mereka hendak melaksanakan sholat Jumat, mereka dihalangi oleh orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi kemudian menembaki mereka, sehingga bubar kaum muslimin pada saat itu. Dan tidak sedikit yang terluka. 4 di antara mereka meninggal dunia. Ini kejahatan yang mereka lakukan terhadap umat Islam Palestina. Intinya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian pada hari Jumat. Kaum muslimin hendak melaksanakan sholat Jumat, namun ternyata apa yang dilakukan? Israel saat itu sudah menemukan sesuatu. Biasa kalau mereka menemukan sesuatu yang penting, maka sholat ditutup. Apapun, hatta sholat Jumat. Akibatnya apa? Hal ini memicu kemarahan para muslimin Palestina saat itu. Ini kejadian di zaman kita Bapak sekalian, kurang lebih 2018 atau 2017. Akibatnya apa? Beberapa orang terluka dan imamnya baru pulang dari Indonesia itu terluka dan sampai digotong, sampai kami mendengar beliau meninggal dunia. Tapi alhamdulillah ternyata beliau selamat. Namun beliau memang terluka, disiksa dan juga tertembak oleh Israel, tentara Israel. Dan alhamdulillah beliau sehat sekarang. Syekh Abu Bakar kalau tidak salah, ya. Dan beliau pernah datang ke Indonesia. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan tidak akan pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai mereka berhasil merobohkan kiblat kita yang pertama.